minimalnya Rajabnya kita dapat. Rasul mengisyaratkan kepada kita kalau umur kita tidak sampai pada bulan Ramadan, minimal bulan Rajab lah kita masih hidup. Karena apa? Kesempatan untuk mengagungkan dan memuliakan bulan Rajab itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'liman wa takriman, mengagungkan dan memuliakan bulan Rajab. Karena fadilah bulan Rajab itu Pak, di bawah bulan Ramadan, dibuka pintunya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datang bulan Ramadan, bulan Rajab. Yang ketiga, kata baginda Rasul, dikatakan keistimewaan bulan Rajab bukan hanya sebagai pintu, tetapi insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul mengatakan, andai kata umur kita tidak mampu sampai pada bulan Ramadan, sampailah umur kita pada bulan Rajab. Karena mengapa? Keistimewaan yang ketiga, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan bulan Rajab ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa-dosa hamba. Oleh karena itu umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak amaliyah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama menjadikan momentum datangnya bulan Rajab untuk memperbanyak ampunan ataupun tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian ulama yang mengisyarahkan ketika datangnya bulan Rajab kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca istighfar. Istighfar mana aja, yang paling penting bacaan memohon ampunan, istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita baca, bahkan lebih spesifik ada istighfar bulan Rajab, ada sayyidul istighfar, ataupun yang paling tidak istighfar yang sering kita baca, yang paling mudah, yang paling gampang, astagfirullahaladzim. Bisa ditambah waktu lain, silahkan. Yang paling penting apa saja dari apa yang kita ucapkan adalah bacaan istighfar yang intinya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan ini doa kita senantiasa ada dalam ijabahnya Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa kita tidak mungkin tetap dan akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kata baginda Rasul, bulan terkabulnya doa. Beberapa ulama menyebutkan bahwa bulan Rajab sebagai bulan khusus yang tidak sama dengan bulan-bulan lainnya. Salah satu keistimewaannya adalah terkabulnya doa. Sebagaimana ada satu keterangan hadis, baginda Rasulullah SAW memberikan kepada kita semua, khamsun layalin la turaddu fihin nada'. Ada 5 malam ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis doa kita tidak akan ditolak. Otomatis doa kita akan diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara 5 malam tersebut, yang pertama yaitu awal malam pertama pada bulan Rajab. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga malam Jumat. Yang keempat malam Idul Fitri, dan yang kelima malam Hari Raya Kurban. Sudah pasti doa kita tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tirmidzi, bahkan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim juga ada mengatakan 5 malam ketika kita berdoa kepada Allah, doa tersebut tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ketika kita berdoa di malam pertama bulan Rajab dan malam-malam terus di bulan Rajab. Keistimewaan yang kelima, kata baginda Rasul, bulan Rajab adalah bulan yang penuh dengan pahala. Bulan Rajab termasuk dalam bulan haram untuk melakukan hal-hal buruk dan kezaliman. Karena pada bulan yang
segala kebaikan akan dibalas dengan pahala yang berlipat-lipat. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa nilai amaliyah ibadah yang dikerjakan di bulan Rajab akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga 70 kali lipat. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga 70 kali lipat. Sholat berjamaah, sholat wajibnya, sholat sunnahnya, tadarus Al-Qur'annya, sedekahnya, apapun bentuk amaliyah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menurut satu ulama dikatakan di bulan Rajab ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga 70 kali lipat. Amin ya Allah. Yang keenam, keistimewaan bulan Rajab, yakni hari-hari di bulan Rajab tercatat di langit. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, bulan Rajab adalah bagian dari bulan-bulan yang mulia dan hari-harinya tercatat di pintu-pintu langit yang keenam. Barang siapa yang berpuasa satu hari di dalamnya karena dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pintu langit dan hari itu berkata, "Ya Rabbi, ampunilah dia." Keistimewaan bulan Rajab, hari-hari yang ada dalam bulan Rajab yang insya Allah akan berkisar antara 30 harian, semua harinya itu tercatat di dinding-dinding langit yang keenam, di pintu-pintu langit yang keenam. Kata baginda Rasul, barang siapa yang berpuasa satu hari di bulan Rajab, imanan wa ihtisaban, iman dan mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka pintu langit tersebut akan berkata, "Rabbighfir." Ya Allah, ampunilah dia. Itu salah satu keistimewaan bulan Rajab, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita berkat amaliyah ibadah termasuk puasa yang kita laksanakan akan mengampuni dosa-dosa yang telah kita laksanakan. Yang ketujuh, keistimewaan bulan Rajab yaitu pintu masuk bulan Ramadan. Rajab adalah bulan yang istimewa untuk mempersiapkan diri dalam memasuki bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Dalam hal ini bulan Rajab menjadi penanda bahwa bulan Ramadan akan segera tiba. Bulan Rajab waktu yang tepat bagi umat Islam untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam menyambut puasa nanti di bulan Ramadan. Intinya persiapan sebelum datangnya bulan Ramadan dilakukan dari bulan Rajab. Rasulullah SAW mengisyaratkan pada kita semua paling tidak satu hari kita puasa sunnah di bulan Rajab, ataupun kalau kita mampu, ada yang mengatakan 1 bulan penuh, ada yang mengatakan jangan 1 bulan penuh, sebaiknya dikurangi 1 hari saja dari hitungan 1 bulan penuh. Ada berbagai macam riwayat yang mengutarakan demikian. Karena mengapa? Awal sebelum datangnya bulan Ramadan itu ibaratnya kita dimulai dari bulan Rajab. Bulan Rajab, bulan kita mempersiapkan benih-benih yang akan kita tanam. Bulan Sya'ban kita menanam benih yang kita persiapkan di bulan Rajab. Bulan Ramadan kita memupuk benih-benih yang kita tanam, dan insya Allah nanti di bulan Syawal kita akan memanen seluruh apa yang telah kita persiapkan dimulai dari bulan Rajab. Mempersiapkan benih, menanam benih, memelihara benih dengan menyuburkan tanahnya,
memberikan pupuknya, memberikan air apa segala macam agar apa yang kita tanam menjadi tumbuh subur lebat bahkan berbuah baik akan kita tuai, akan kita panen nanti di bulan Syawal. Makanya banyak hadis keterangan yang mengutarakan ketika persiapan yang kita laksanakan dari bulan Rajab diteruskan bulan Sya'ban sampai bulan Ramadan, bertemu dengan bulan Syawal pada tanggal 1 Syawal, kita diibaratkan kayauma waladathu ummu, diibaratkan kita menjadi seorang anak yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, karena tidak ada noda, tidak ada dosa, tidak ada kemaksiatan sedikit pun. Semuanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita persiapannya matang dimulai dari bulan Rajab. Yang kedelapan, kata baginda Rasul, keutamaan, keistimewaan bulan Rajab termasuk bulan yang terhormat. Rajab disebut sebagai bulan takdim, bulan untuk mengembalikan kehormatan sebagai manusia. Bulan ini disebut sebagai bulan untuk mengevaluasi diri, muhasabah, introspeksi diri, dan mengembalikan kehormatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bulan terhormat Rajab itu bulan takdim, bulan terhormat karena manusia diciptakan terhormat, diminta berevaluasi, bermuhasabah di bulan Rajab. Insya Allah akan diangkat harkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Rajab menjadi waktu untuk menata dan memperbaiki diri yang melakukan perbuatan salah, insya Allah akan menjadi diri yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kesembilan, keistimewaan bulan Rajab, kata baginda Rasul, mohon maaf apabila tadi dikatakan pahala dilipat gandakan, dosanya pun dilipat gandakan. Sebagai bulan yang terhormat, pada bulan ini juga dosa dilipat gandakan oleh Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang pakar ilmu tafsir, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, jika ada orang Islam yang sengaja berbuat maksiat, berbuat dosa di bulan-bulan buruk, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya dipandang 2 kali lipat oleh Allah dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Hati-hati para bapak. Ketika di bulan Rajab termasuk bulan-bulan yang dimuliakan yang 4, kita melaksanakan satu kemaksiatan, kita melaksanakan satu kesalahan, kita melaksanakan satu dosa, Allah memandangnya 2 kali lipat daripada bulan-bulan yang lain. Hal itu dikarenakan karena bulan Rajab adalah bulan terlarang untuk melakukan kemaksiatan ataupun perbuatan buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, kata baginda Rasul, keistimewaan bulan Rajab adalah tempat berlatih untuk bulan Ramadan. Keistimewaan selanjutnya yaitu tempat berlatih untuk bulan Ramadan adalah sarana sebagai bulan untuk berlatih sebelum memasuki di bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan merupakan puncak dari bulan-bulan mulia tersebut. Dan ini hikmahnya adalah latihan awal sebelum kita memasuki puncak peribadahan, yaitu di bulan Ramadan nanti. Rajab adalah pembukanya, Sya'ban adalah penguatnya, dan Ramadan adalah hakikat perjuangan kita yang telah disiapkan sejak munculnya bulan Ramadan, dan berlatihlah kita di dalamnya. Itu Pak. Sebelum datangnya bulan Ramadan, yuk persiapkan diri kita mulai dari sekarang, karena kita sudah terbiasa menjauhi kemaksiatan, sudah terbiasa menunda kesalahan, memperbaiki kesalahan. Insya Allah datangnya bulan Rajab, dibuktikan di bulan Syawal, bulan Sya'ban, nanti diperkuat lagi di bulan Ramadan. 10
keistimewaan bulan Rajab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas amalan-amalan apa saja yang harus kita perbuat dan kita persiapkan di bulan Rajab? Dilansir dari berbagai macam sumber, berbagai macam kitab, ada beberapa amalan yang dianjurkan pada bulan Rajab. Yang pertama, kita sering membaca doa ketika datangnya ataupun memasuki bulan Rajab. Seluruh umat Islam disunahkan untuk berdoa ketika memasuki bulan Rajab. Hal ini telah dilakukan oleh para ulama salaf terdahulu. Ketika datangnya bulan Rajab, doa seperti yang terbiasa kita baca, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Ini biasanya suka dipakai sholawatan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna hasil maqasidana. Ini sholawatan bisa dibacakan, termasuk dipakai untuk sholawatan. Doa yang dipanjatkan biasa sebelum sholat ataupun sesudah sholat ataupun menunggu waktu sholat. Biasanya doa ini senantiasa dibaca untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perlindungan sampai di bulan Rajab. Pendek saja Pak. Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Selipkan doa ini di doa-doa yang sering kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kedua, ini contohkan oleh baginda Rasul, adalah puasa di bulan Rajab. Tidak ada dalil yang melarang untuk berpuasa di bulan Rajab. Hati-hati Pak. Zaman media sosial sekarang banyak media yang mengatakan puasa di bulan Rajab tidak ada dalilnya. Tidak ada ibadah khusus spesifik yang ada pada bulan Rajab. Justru mohon maaf, di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pakai logika Pak, kita pakai logika aja, pakai akal pikiran saja. Ini bulan-bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Rajab, Sya'ban berarti. Bulan Rajab termasuk bulan yang dimuliakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beritanya langsung dimaktub, dicatat oleh Allah dalam Al-Qur'an. Lalu Allah yang mengistimewakannya langsung Pak. Masa Allah mengistimewakan bulan Rajab ini, kita tidak mau mengistimewakan bulan Rajab ini Pak. Allah aja mengistimewakan bulan Rajab, masa kita sebagai umatnya tidak mau mengistimewakan bulan Rajab? Aneh. Banyak orang yang mengatakan ini, itu, terserah, silakan saja. Tapi banyak yang mengatakan bulan Rajab, bulan yang langsung dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalia apapun di bulan Rajab ini, asal kita yakin akan kemurahannya Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti semuanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Termasuk puasa di bulan Rajab, tidak ada dalil yang melarang untuk berpuasa di bulan Rajab. Pada dasarnya puasa pada bulan Rajab sama saja dengan puasa-puasa di bulan lain, cuma nilainya lebih besar Pak. Beberapa ulama berpendapat puasa dalam bulan Rajab memiliki banyak keistimewaan. Beberapa keistimewaan ketika kita berpuasa di bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan minuman yang sangat amat nikmat nanti di surga bagi umat manusia yang senantiasa berpuasa di bulan Rajab, termasuk berpuasa 1 hari. Ini ada beberapa hadis Pak. Ada satu hadis dikatakan ketika baginda Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj. Isra berjalan Kanjeng Nabi dari
Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa terus naik ke langit 1 sampai ke langit 7. Ketika Kanjeng Nabi naik di antara langit 1, 2, 3 sampai langit 7, di malam tersebut Kanjeng Nabi pernah melihat ada satu sungai di mana di surganya Allah Subhanahu wa taala ada sebuah sungai yang dinamakan dengan Sungai Rajab. Airnya putih melebihi susu, manis melebihi madu, dan wangi melebihi kasturi. Lantas baginda Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, untuk siapakah Sungai Rajab ini?" Kata Jibril, "Untuk orang yang berpuasa sehari di bulan Rajab, pasti Allah akan memberinya minum dari sungai bengawan Rajab tersebut." Itu satu hadis mengatakan demikian. Ada satu hadis lagi sama, Rasulullah SAW melihat satu sungai, airnya lebih dingin daripada es, lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih wangi daripada kasturi. Liman hada ya Jibril, untuk siapa ini Jibril? Allah akan berikan sungai ini diminum oleh umatmu yang memperbanyak bersolawat di bulan Rajab. Keistimewaan yang lain. Orang yang berpuasa pada tanggal 1, 2, dan 3 Rajab akan mendapatkan keridhaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan hadis riwayat yang diceritakan oleh Ibnu Abbas. Dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Muhammad Al-Khalili, puasa di awal bulan Rajab dapat menghapus dosa kafarat selama 3 tahun. Di hari kedua menjadi kafarat selama 2 tahun, di hari ketiga menjadi kafarat selama 1 tahun. Kemudian setiap hari sesudah itu menjadi kafarat selama 1 bulan. Bahkan mengatakan, barang siapa yang berpuasa selama 7 hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup 7 pintu kesulitan, dan Allah Subhanahu wa taala akan membukakan 7 pintu kemudahan. Barang siapa yang berpuasa sampai 15 hari, tidak ada satupun makhluk yang sanggup menghitung kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa sunnah sebanyak 15 hari di bulan Rajab. Keistimewaan amaliyah ibadah di bulan Rajab yang dicontohkan oleh baginda Rasul yang ketiga, yaitu memperbanyak bacaan tasbih. Kita dianjurkan untuk mengamalkan bacaan tasbih selama bulan Rajab. Bahkan disebutkan bahwa apabila seseorang tidak mampu berpuasa sunnah di bulan Rajab, hendaknya membaca tasbih 100 kali setiap hari agar memperoleh pahala puasa di dalamnya. Bacaan tasbihnya banyak Pak, yang diisyarahkan dalam ini kitab. Subhana man la yanbaghi at-tasbih illa lahu, subhana la azzal firam, subhana man labisal izza wa huwa lahu ahad. Maha suci zat Allah yang hanya kepadanya tasbih dipanjatkan. Maha suci zat yang maha perkasa lagi mulia. Maha suci yang zat yang menyandang keperkasaan, dan hanya Allah lah yang memang pantas menyandangnya. Tasbih apa aja Pak, silakan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Silakan. Yang paling penting kita banyak bertasbih dan beristighfar kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Silakan mana aja. Yang paling penting niatkan diri kita ta'ziman wa takriman, mengagungkan dan memuliakan bulan Rajab. Yang keempat, doa pagi dan sore hari. Pada bulan Rajab ini umat muslim juga dianjurkan untuk mengamalkan doa pagi dan doa sore. Keterangan mengenai doa ini disebutkan dalam kitab
kajian Imam As-Suyuti. Diriwayatkan dari Ibnu Asakir dari Abi Umamah bahwa Wahab bin Munabbih menuturkan, aku membaca dalam kitab Allah yang diturunkan sebelum Al-Quran bertuliskan bahwa barang siapa beristighfar di bulan Rajab di pagi dan sore hari dengan mengangkat kedua tangannya seraya berkata, Rabbi firli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali, maka kulitnya dari badannya tidak akan disentuh oleh api neraka. Istighfar di bulan Rajab. Ada khusus yang mengatakan Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku dan terimalah taubat. Bila dibaca dikhususkan 70 kali, boleh kurang boleh lebih, silahkan semampunya aja. Insya Allah kulit kita tidak akan bisa disentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang kelima, kata baginda Rasul, memperbanyak zikir. Pada bulan Rajab ini dianjurkan untuk memperbanyak zikir. Adapun bacaan zikir tersebut terbagi menjadi 3 bagian. Ada satu ulama yang mengatakan begitu, 3 bagian, yaitu bacaan 10 hari pertama tanggal 1 sampai tanggal 10, dan 10 hari kedua tanggal 11 sampai tanggal 20, dan 10 hari terakhir yaitu 21 sampai 30 Rajab. Masing-masing bacaan zikirnya, zikir dari tanggal 1 sampai tanggal 10 di bulan Rajab yang kita baca Subhanallahil Hayyul Qayyum, Maha Suci Allah yang hidup kekal dan terus-menerus mengurus makhluknya. Subhanallahil Hayyul Qayyum dibaca 100 kali. Yang kedua 11 sampai 20 Rajab Subhanallahil Ahadus Somad, artinya Maha Suci Allah yang Maha Esa dan semua tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallahil Ahadus Somad ini dari tanggal 11 sampai tanggal 20. Sama dibaca 100 kali, dan zikir yang terakhir tanggal 21 sampai tanggal 30 yang dibaca Subhanallahir Rauf, artinya Maha Suci Allah yang Maha Belas Kasihan. Dibaca juga sama selama 100 kali. Setelah beres kita membaca tasbih tersebut, disunahkan membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sebanyak 11 kali. Amalan yang keenam, kata baginda Rasul, memperbanyak istighfar. Sebagian ulama mengatakan bahwa membaca atau memperbanyak istighfar disunahkan pada bulan Rajab. Istighfar yang populer banyak, Pak. Mau istighfar yang pendek, mau istighfar yang panjang. Yang paling penting membaca istighfar, dan kita akan dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang ketujuh, kata baginda Rasul, memperbanyak sholat sunnah. Anjuran melaksanakan sholat sunnah di bulan Rajab diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang sholat sunnah di malam-malam bulan Rajab sesudah sholat maghrib, setiap rakaat setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas, maka ia dan keluarganya serta orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa? Dari malapetaka di alam dunia dan siksa di alam akhirat. Jaminan dari Allah, di alam dunia selamat dan di akhirat selamat. Yang kedelapan, anjuran amalia ibadah, melaksanakan ibadah umrah di bulan Rajab. Dalil yang berkaitan dengan umrah di bulan Rajab adalah hadis dari Ibnu Umar yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW sering melakukan umrah di bulan Rajab. Bahkan ada yang pernah mengatakan pernah Rasulullah SAW melaksanakan umrah 4 kali, salah satunya di bulan Rajab. Yang kesembilan, amalia ibadah yang dicontohkan yaitu merayakan malam Isra Mi'raj. Walaupun terdapat perselisihan pendapat tentang terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, tetapi
sejarah mencatat bahwa bulan Rajab adalah tanggal yang mendekati pada kebenaran terjadinya peristiwa yang amat menghibur baginda Rasulullah SAW. Seperti Al-Quran dalam surat Al-Islam, seperti biasa yang kita hafal, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Jadi rayakan Isra Mi'raj, adakan Isra Mi'raj meskipun hanya sebatas beberapa orang. Kita meneladani baginda Rasulullah SAW karena boleh dikatakan ini adalah mukjizat terbesar untuk baginda Rasulullah SAW setelah diberikannya mukjizat yang pertama yaitu Al-Quran, dan yang terakhir amalan sunnah yang dicontohkan oleh ulama salaf terdahulu yaitu memperbanyak membaca surat Yasin, terutama setelah sholat subuh. Membaca surat Yasin setelah melaksanakan sholat subuh disebutkan dalam sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a suratul Yasin ba'da sholati subhi." Barang siapa yang membaca surat Yasin setelah sholat subuh di bulan Rajab satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni baginya dosa-dosa sebanyak 50 tahun. 50 tahun. Dan menghapus baginya siksa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah buat kita semua. Untuk senantiasa ta'ziman wa takriman, mengagungkan dan memuliakan bulan Rajab, terutama mengisi bulan Rajab dengan berbagai macam amal yang ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, termasuk umur yang panjang, sehat walafiat, dikuatkan badan kita, berikan rezeki yang berkah dan banyak untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan bekal untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, persiapkan amal yang ibadah untuk nanti di bulan Ramadan, dan kita awali sekarang dari bulan Rajab. Mudah-mudahan tausiah pada kali ini memberikan motivasi buat kita untuk lebih banyak takdiman wa takriman, mengagungkan dan memuliakan bulan Rajab dan berbagai macam amal yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.